welcome back with me di channel Mutia Official. Hey yo, what's up guys, welcome back with me di channel Mutia Official. Oke, di video kali ini aku mau bikin podcast nanti bersama bintang tamu yang sangat istimewa. Enggak istimewa sih, biasa aja. Maksudnya nanti bakal ada bintang tamu. Tapi sebelum itu pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan jangan lupa nanti klik like juga. Mungkin kalian semua bingung gue ngapain di sini dan gue ini siapa. Dan kebetulan banget orang yang punya channel ini tuh udah ngasih channel ini tuh ke gue. Jadi sekarang ini channel ini tuh milik gue. Oke, tema podcast kali ini adalah masalah finansial. Ini adalah masalah di seluruh dunia, masalah sejuta umat. Terus ini termasuk pengalaman asli dari orangnya. Ini langsung orangnya yang ngalamin. Terus buat kalian yang mau coba-coba bisnis atau mau invest duit kalian biar gak cepet habis, sebenarnya kalian tuh wajib dengerin ini dulu sampai habis. Jangan langsung asal invest ke lembaga manapun, ke siapapun, bahkan ke teman dekat kalian sekalipun. Jangan pernah percaya segampang itu orang dengan iming-imingnya itu. Kalian gak boleh. Mau duit sedikit berapapun atau kalian mau invest berapapun itu bakal mungkin nanti orangnya juga bakal nggak tanggung jawab atau gimana, itu nggak tahu. Mungkin itu emang lagi apesnya aja orang ini. Oke, kita langsung aja panggilin bintang tamunya. Nah, ini dia bintang tamu. A few moments later. Ya, silahkan. Iya, lu ngundang gua? Oh gitu. Ya, di situ. Oh iya. Halo guys. Ya. Nah, kamu undang saya kenapa? Lah. Eh. Aduh, maaf. Oh. Ngundang kamu. Iya. Karena aku tuh pengen tanya. Iya. Ini soal masalah finansial. Ini udah masalah serius. Iya. Karena semua orang itu juga ngalamin, termasuk saya sendiri. Oh iya. Oke. Jangan tegang gitu biasa. Iya. Saya udah lama soalnya. Saya dulu punya channel, tapi udah mati. Iya. Kenapa nggak diterusin lagi? Ya gimana? Orang nggak ada yang dukung saya. Jadi saya ya udah, saya kubur aja impian saya gitu. Udah. Iya. Kali ini Mas akan berkesempatan tampil di acara podcast ini. Podcast apa ya? Podcast di channel saya Mutia Official. Oh gitu. Bukannya kamu punya channel yang lain ya? Oh ini baru. Iya, ini baru nih. Channel aku baru. Oh, Kebetulan baru. Jadi kamu bintang tamu. Alhamdulillah, makasih lo Beb. Kita udah lama gak ketemu loh. Jadi kamu nggak mau kenalin aku siapa? Ini adalah Mas Faidrian. Oh ya. Ini bintang halo. tamu kita. Halo ya. Jadi aku dari mana? Terus kamu tahu aku dari siapa? Terus apa gitu? Nggak ada. Ya Allah, sedih banget sih. Jadi gini, ya. Lo Ya. lagi ada masalah apa, Bro? Oh, gua. Ya, lu jarang ketemu gue. Oh. Padahal gue lagi free bulan-bulan ini. Gue lagi liburan loh. Gue lagi nggak ada tugas-tugas aneh. Oh, gitu ya. Ya. Lu kayak sombong, lu kayak ngindarin gue gitu. Bukan sombong, Bro. Jadi kayak gimana ya? Gua nggak mau ngerepotin teman-teman gua aja. Maksudnya Jadi kayak ngerepotin tuh gimana? Ya, Dalam hal apa? dalam hal uang, dalam hal waktunya. Terus juga lu tahu sendiri lah gue orangnya kayak gimana, ya kan? Iya. Gue orangnya bawel, punya cewek apa, kalau misalkan ketemu sama lu ngomonginnya cewek mulu gitu. Cewek mulu, gitu. Next. Terus gimana ya kalau ngomongin masalah gue banyak gak punya waktu, ya memang gue menyendiri aja gitu. Kenapa suka menyendiri? Ya, Kan gitu. bisa main sama temen-temen. Gue ngerasa nggak punya teman, Bray. Temen lu banyak dulu. Gue bukan temen lo. Temen sih. Jadi Cuman lo gitu, lu udah nganggap gue temen lagi. gue nganggap teman, cuman kemarin bener-bener gue pusing. Buat apa gue datang ke lu kalau gue nggak bisa nyenengin lu, Bro?
nggak gitu. Oh. Yang kita teman, kita susah seneng dari dulu juga bareng-bareng. Oh gitu Lu ya. inget nggak gue dulu nggak temenin sama teman sekelas gue? Oh iya Yang betul. nemenin siapa? Lu. Oh gue ya, bener ya. Padahal gue mau ujian praktek di situ. Oh. Siapa yang nemenin? Lu. Waduh. Yang nemenin. Nggak ada yang Tapi ngajakin giliran gue. gue ada punya masalah gue ngilang gitu ya. Lu Iya. nyari-nyari ya berarti ya. Gue sebenarnya nyari lu waktu itu. Mana nih orang gitu. Biasanya kelihatan gitu Biasanya ya. ada. Ada gitu ya. Sebiji dua biji di Instastory itu gak ada sekarang. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Dari kapan tuh? Udah dari tahun berapa ya? Udah lama pokoknya gue nggak ngeliat tuh. Gue juga nggak ngitungin soalnya gue pelupa orangnya. Iya. Sorry gue pelupa orang. Nah, lanjut bro. Iya. Gue pengen denger nih. Mumpung lagi ada di podcast, dah lu curahin semua unek-unek lo yang lo Ya gimana mau paham. curahin? Lu mau nanya apaan ke gue? Gitu loh. Apa aja. Apa aja? Ini terus Jadi- kita tunggu. Kita lagi bahas soal finansial nih ya. Oh iya ya. Itu gimana awalnya lu bisa ada urusan kayak gitu, bisa ada dijebak orang kayak gitu, itu gimana? Jadi sebenarnya awal mula ya. Ya mulai. Awal mula ya dulu gua apa sih kayak gua debat sama keluarga gua ya. Masalah gua kan umur udah dulu tuh 20 ya. Ke 21. Jadi itu berawal dari Januari. Nah, itu umur 21 gua tuh tanggal 1 Februari. Mungkin lu ngundang ini gua udah ulang tahun nih sekarang. Harusnya dulu. Udah ulang tahun sekarang, udah ulang tahun ya, udah ulang tahun sekarang ya. Sekarang udah ulang tahun gua. Tanggal 1 kan sekarang ya? Enggak. Iya kan, Sekarang bener? Tanggal 1. Ini tanggal 1 ya? Iya. Oh ini tanggal 1. Ntar gue cek dulu. Oh tanggal 1 bro. Iya. Pas banget nih. Iya. Dia lagi ulang tahun. Yang ke berapa nih ulang tahun? 22. Yang ke 22. Udah tua ya? Enggak, masih 22, masih muda kok. 22 masih muda ya? Masih muda, Masih muda banget ya. Masih kepala 2 kok. Nah, Pas banget lagi ulang Iya. tahunnya. Apa harapan ulang tahun lo yang ke 22 tahun? ya mungkin gak usah banyak-banyak. Ya ini aja, jangan sampai terkena masalah seperti itu lagi, itu aja. Gitu aja. Oh lanjut ya, Lanjut. ke topik ya. Yang urusan yang tadi gue juga Iya. masih pengen tahu nih. Oke, jadi awal mulanya itu Januari, gue jalan sama perempuan ya. Jadi itu ada 2 cewek. Gue emang jujur ya, gue temen deket cewek banyak. Cuman ya mereka tuh ngerasa nggak cocok karena gue tuh mungkin kalau ngomongin tentang perjalanan hidup seseorang atau percintaan ya, kebanyakan cowok itu awalnya cuek. Kalau gue enggak, berbalik. Iya nggak sih? Lo asik gitu awalnya. Awalnya asik, gue kasih tau apa adanya gue. Ya, lo asik. Tapi memang ketika udah berhubungan ya gue sibuk sama diri sendiri. Jadi kayak dia yang ngejar-ngejar. Itu pengakuan gue ya. Ya. Awalnya asik gitu ya. Terus Iya. makin lama makin Bukan ngejauh, Bukan tapi ngejauh. kayak lu punya hidup sendiri, gue punya hidup sendiri gitu. Masing-masing gitu. Masing-masing. Tapi Lu nggak apa-apa masih- ngatur gue juga nggak bakal ngatur lu karena lu belum siapa-siapa. Gue begitu kalau gue punya cewek. Cuman memang rata-rata ya pertama memang keuangan gue belum cukup gitu loh. Jadi makanya Finansialnya. kenapa gue berusaha. Lagian pas itu satu cewek hilang, satu cewek ini masih ada. Cuman ada cadangan gitu. bukan cadangan, jadi Oh, jatuhnya kayak bukan. cuman gebetan aja gitu. Gebetan. Gebetan cuman kayak gue tuh udah Tapi belum nganggapnya jadi tuh gitu. iya, nganggapnya tuh spesial banget karena udah Spesial. kenal sama keluarga gue segala macem, pokoknya banyak dah. Manis lah ya. Iya, gitu. pengorbanannya luar biasa gitu. Oke lanjut. Tapi Ini seru nih. sayangnya gimana ya? Sayangnya ya kayak gimana ya? Sayangnya tuh dia tuh udah punya cowok. Gitu loh. Jadi lo selingkuhannya apa gimana maksudnya? Ya cuman kayak deket aja. Temen. Cuman gua nggak rela dia sama orang Kristen aja gitu. Beda agama. Iya. Gua nggak mau karena dia udah ngerubah gua ke jalan yang benar gitu. Tapi dia punya cowok. Ya mungkin gua kecewa ya. Tapi ya mungkin dia nggak suka sama sifat gue yang berbalik arah gitu, ngerti gak sih? Kebanyakan cewek kan maunya penasaran, dibikin penasaran gitu kan. Kalau gua nggak berbalik. Jadi ya mungkin gua harus belajar jadi orang yang bikin penasaran kali ya. Enggak gitu sih. Enggak gitu ya. Sebenarnya kalau cewek yang baik tuh pasti dia mau nerima lo. Oh. Lo mau gimana? Itu lebih ke sifat ya. Cuma Iya. kalau lebih ke finansial, kalau terlalu nerima apa adanya juga sebenarnya berat. Ya sih. iyalah, haruslah. Harus. Namanya perempuan itu kan mau dibawa sama laki-laki, ya kan? Lah, ya harus nuntut lah. Gue juga sebagai laki-laki juga harga diri gue adalah ketika gue bisa ngasih uang, itu aja. Bener. Iya. Wah, Harga diri gue tuh di situ. Mungkin kebanyakan orang yang
uangnya disimpan ya itu perempuan biarin gitu menurut gue ya. Gue Kalau seperti laki-laki gitu deh. iya kalau laki-laki mah jangan. Kalau lu udah siap punya cewek ya lu harus siap ngeluarin segalanya, tapi gak usah segalanya juga. Intinya Terutama ngeluarin modal. iya paling makan gitu loh, makan penting gitu. Makan tuh harus penting gitu. Kalau makan tuh jangan hitungan. Cuman kalau misalkan jalan kayak kemana-kemana masuk tiket juga jangan dihitung banget. Yang dihitung tuh kayak kalau dihitung tuh kalau boleh ya barang, terus perhiasan, handphone atau apapun. Tapi Nggak kalau masalah. kalau ceweknya mau split bill ya it's okay split bill. Iya, misalkan dia mau, yang aku kurang nih, boleh Kamu nggak tolong tambahin? tambahin Iya, gitu. nggak apa-apa. Itu malah, wih, ternyata Kayak dia merasa, tanggung jawab ya gitu. dia kayak merasa Iya, jujur gitu. apa adanya. Jadi sebenarnya gue ngelakuin, kenapa gue kena masalah seperti ini ya karena gara-gara itu. Gara-gara gue pengen diakuin doang. Tapi Sebenarnya dia yang punya cowok. punya cowok dan juga nggak nganggep gue sebagai kawannya dia gitu. Enggak nganggep. Jadi lo ini maksudnya lo berharap lebih ke dia buat ninggalin cowoknya terus, kalau ini apa gimana nih maksudnya? Sebenarnya ya itu pertama Aha, berharap terus dia balik dengan catatan ya gue udah berusaha gitu. ngehargai lo gitu. Iya, gue udah berusaha untuk iniin lo gitu. Tapi ketika dia udah pergi sama lain ketika gue dapet masalah itu dia nggak ada, Nggak ada. Nggak Dia ada. nggak nemenin lo gitu. nggak sama sekali gitu. Berarti dia lupa temen lah ya. Lupa Ya bukan lupa temen pengorbanan lo. lagi. Walaupun ya memang dulu dibilangnya apa ya? Dia bukan punya sih, maksudnya dia kayak dia tuh gue susah jelasinnya. Nggak apa-apa, jelasin aja. Iya jelasinnya Keluarin susah aja. banget gitu. Pokoknya si dia ini Dia pernah bilang komitmen tapi nggak jadian. Coba lu digantung nggak sih? digantung. Kalau udah komitmen ya harusnya jadian. Iya Harusnya harusnya ya kan. Harusnya lo yang ngasih sebenarnya juga. Apaan gue udah ngasih, dianya kayak bilang komitmen. Berarti dia dong yang Berarti dia ngemainin. ngegantung. Nah dari Tapi situlah di samping itu dia juga punya cowok. ya gimana? banyak. Ya udahlah, gue emang dibilang gue bucin tolol, cuman gue suka sama kepribadian sama segala macem. Ya udah di situ ya udahlah, gak usah dipikir lagi. Oke, balik lagi ke topik ya. Tadi lu mau nanya apa? Finansial. Kenapa gue lu denger kabar gue apa? Kalau lagi kena invest bodong, kena tipu. Kena tipu aja ya. Kalau invest bodong mah gue nggak bego-bego banget sih. Ya, maksudnya enggak, lu pernah ngasih sejumlah uang besar dan mengharapkan tertentu dan ternyata Zong ya. Jadi oke, dari lagi apes aja sih Ya. lo namainnya gitu. Mungkin Sorry nih gue bilangnya lagi apes nih. iya nggak apa-apa. Ya memang dibilang apes ya, semua orang di hidup ini ya apes semua. Apes. Pasti ada. Gue lebih apes sih. Iya. Gue sama juga apes. Iya makanya. Jadi gue cerita ya. Jadi gini guys, gue di waktu 29 Maret itu sampai sekarang Tahun berapa nih? 2021. Jadi 1 tahun itu udah bener-bener sakit banget. Pahit lah ya. Pahit lah dibilang. Nggak Jadi punya temen juga buat. iya nggak ada yang peduli, nggak ada yang sama sekali. Gue peduli sama lo bro. Ya alhamdulillah, makasih bro. Tega lo. Iya. Kayak. Maksud gue di lain, lu yang nyari gue, ngundang gue, terima kasih banget gitu loh. Ya. Makasih. Iya gitu. Jadi di itu gue kena bisnis namanya MSS. Gue singkat aja ya, MSS. Mungkin semua orang yang lihat pasti tahu. Cuman bagi gue ya nggak masalah, itu bisnis kalian gitu. Itu ya. Kalau boleh nanya itu bisnis tentang apa sih? MLM. Ya. Wow. Jadi kalau gue ceritain, dia jual 2 produk. Produknya apa tuh? Boleh nggak? Biang dikasih tahu? sama prop ya. Ya. Oke. Yang dari madu sama yang buat ngencengin ini gitu oke. ya kan, obat kuat gitu ya kan. Nah, di situ Tadi dulu. kenapa? Tahu dulu. Bukan kocak. Lah. Oke. Santai. Gue cerita emang adanya gitu. Lu nggak apa-apa ketawa. Podcast mah santai-santai aja gitu. Menurut gue ya. Tapi kan ini acara lu ya kan. Ya udah lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, jadi ya itu gue kejebak karena kenalan sama perempuan. Dia jadi kayak berantai gitu, bina kanan bina kiri. Jadi Maksudnya sistemnya berantai gini. gimana? Maksudnya berantai. Coba jelasin ke gue. Jadi gini guys semua ya, dalam bisnis itu kalau kita sebagai reseller atau distributor itu ada namanya produsen. Iya. Ya. Betul. Nah
Kalau untuk MLM dia kan multi level marketing. Dia nggak mau ngiklanin ke TV, TV. YouTube, Pokoknya ke media media, pokoknya besar kita lah. bayar. Tapi dia lebih ke orang, Perantara orang. perantara orang. Nah itu memang bagus untuk bisa memanipulasi otak orang lain yang ditawarin supaya dia mau barang kita. Paham nggak? Kita barang ini. Nah dia kasih tahu ini Namanya ini. teknik marketing. Nah itu kalau kalian belajar dalam hidup memang kalian bagus, kalian mau bisnis apapun pasti laku gitu. Makanya dibilang orang marketing itu duitnya banyak, bener nggak? Karena dia bisa Nah, marketingin ya. Marketing Jualan sesuatu. itu paling penting ya kan. Nah di sini bedanya dia tuh nggak fokus produk, Dia fokus kemana nih? ke orang. Gimana nih? Nah Gimana? nih misalkan gue beli satu paketnya 1 juta, misalnya ada yang paket silvernya 500, comebacknya ke kita itu bisa 200.000. Lumayan dong ya. Iya, comebacknya kita gak ngapa-ngapain. Maksudnya kita dapat orang, terus dia nyari orang lagi ke bawah, dapat orang lagi, kita gak ngapa-ngapain, gak nyari orang, dapat duit. Oh, lumayan dong Nah berarti. iya, Nah, tapi kan kita harus nyari 2 orang yang harus bisa kena korban gitu. Jadi sebenarnya nyari yang mangsa ya. yang ngajak aku itu adalah orang yang kena korban juga. Jadi nyari mangsa lagi, nyari mangsa lagi sampai dan nggak habis-habis. Namanya juga bisnis berjalan. Oke. Kalau nggak ada orang itu, dia nggak ngeluarin duit, ya kita nggak dapet bonus gitu. Jadi jangan tergiur. Namanya 1 hari dibayar, besok. Itu nggak mungkin kalau nggak lu nyari dulu. Koak. Pokoknya apapun. Dan itu gue nggak bisa keluar memang. Berarti Pertama memang terjebak gue di situ ya? udah kejebak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pertama udah nggak enak, kedua mau keluar juga pasti ntar ditahan-tahan, percaya sama gue gitu. Makanya kalian jangan percaya apapun. Dikasih kayak harapan. Nah iya, lu ini peluang, jangan sampai tertinggal. Lu bisa kaya, lu bisa ini gitu. Bohong, semuanya bohong. Ya, lu pernah ada pengalaman gitu? Gue hampir pernah mau diajak, tapi gue keburu melek. itu nama apa? Disingkatnya Nama G. Oke. Jadi itu gue hampir pernah mau diajak. Pertama tuh dari emak gue ya. Emak gue kan polos, nggak tahu. Iya. Diiming-imingin nanti dapat duit, nanti abis ini kamu dapat duit buat anak-anak kamu. Terus mama gue ngasih tau gue dong, katanya. Terus bilang, bohong, gue bilang itu bohong. Mama harus nyari orang dan nanti orangnya nyari orang juga. Dan bener aja. Iya betul, hampir Bener, persis ya. hampir, Cuman bedanya dia sama. produknya mungkin banyak ya. Iya, dia produknya ada, maksudnya kayak Banyak banget, tapi nggak fokus ke MLM-nya kan, ke nyari enggak. orang. Ini fokus banget ke orangnya. Jadi gimana caranya dia harus minjem duit atau di hari itu juga dia kena udah masuk nih. Kita mau keluar, nggak bisa. Jadi harus Gimana caranya kita harus tinggal barang atau apa, atau misalkan kita dijemput nih. Ya kan? Kalau dia nggak masuk ke bisnis itu ya udah lu ditinggal. Kok begitu? Kejam, memang itu luar biasa. Terlalu Banyak parah. yang bilang yang kayak gitu. Ya mungkin semua MLM mungkin ada ya. Beberapa ada pasti. Gua nggak ngituin itu aja. Cuman ini adalah oknum-oknum aja sebenarnya. Oknum tertentu lah. Iya, oknum-oknum yang nggak memanfaatkan jelas. gitu. Memanfaatkan yang dulu itu lagi pandemi gede-gedean gitu. Jadinya dikasih harapan. Nah iya. Dengan uang nominal berapa dan lo percaya. Nah itu sih yang salah sih. Jadi gua ngegade ATM gua. ATM ngegade. Iya, sama data-data gua pokoknya barang ya. Berharga lo gade, bro. Iya. Gitu. Parah sih. Ke Kerawang. Dapat berapa itu data? Itu 5 juta sih. Data diri lo digade. Iya, 5 juta. Barang penting. Iya. Bego. Gelo nggak gua? Gelo nggak? Gelo, Itu cuman gara-gara kenapa orang itu bilang buat orang tua apa sih yang enggak? Coba lu digituin gimana? Bawa orang tua ya? Iya, udah bawa orang tua. Berat juga bawa-bawanya orang tua. Coba. Ya kan gimana caranya supaya dia mau? Iya sih. Tuh hati-hati, Bro. Kamu jebak banget ya, pinter ngomongnya loh. Itu pertama diajaknya cuman kayak mau tahu bisnisnya apa, ya dia ikut aja dulu. Dia nggak mau cerita. Yang ngasih tahu tuh yang udah profesional. Jadi bisa masarin ke lo dan lo percaya gitu. Iya, gimana caranya yang ngajak itu yang ngajak aja, kayak ngajak main atau apa, ngajak ngopi atau apa atau apapun, ntar dibayarin. Biar lu ntar dapet ya kan, biar lu nanti gua kasih kerjaan gini-gini,
tapi mau nggak mau lu harus berkorban gitu. Iya sih, mungkin kalau bekerja kayak program berkorban kayak tenaga gitu sih masih masuk akal lah ya. Kalau Misalkan ini kayak berkorbannya dengan cara menipu aneh jatuhnya. ya. Kan gue bilang Arisan Berantai udah pernah denger kan? Pernah Nah ya kayak gitu sistemnya. nipu kayak gitu juga, Iya begitu. nyari korban. Iya, nggak akan habis Bisa. itu. Memang Sampai kita orang cuma banyak. butuh 2 orang, tapi 2 orang itu apakah bisa dipercaya? Terus kalau kita misalkan kita udah dapat anakannya berapa? 10, kita udah bisa ngambil data kita, bisa keluar gitu aja, nggak Nggak bakalan. bisa, pasti disusahin lagi. Iya, gitu. Makanya lebih baik udah Coba gua cabut, akhirnya lo cabut tapi setelah itu masalah lagi. itu Gua lo, bro maaf nih gue potong, itu lo bisa cabut gimana, kan kata lo susah. Karena kan gue belum nyari orang, Lo belum nyari, jadi lo masih selamat nih. masih selamat jatuhnya walaupun data gue yang nggak selamat. Jadi udah ibaratnya gue terjual nipu ya. dia, Oke. dia nipu gue, habis itu gue nipu dia lagi, Terus lo kabur. Terus abis kabur itu lu masih ada sesuatu pasti. pasti Ada. kayak dikejar-kejar mungkin atau di chatting tapi gue blok semua. Terus abis itu gimana nih Ya kelanjutannya nih? Gua habis pengen itu tahu. ada yang nolongin gue sebenarnya sebelum gue cabut, ditolongin gue. Nah ini Tolongin. pokok dasarnya. Kalau itu ibaratnya ya data gue hilang, Iya. berarti data gue hilang. nggak ini, paling data gue hilang masih bisa lah diurus, ya nggak sih, ya nggak. Tapi Ya dong. iya sih masih. Tapi ya udah Susah kan? udah nggak bisa. Kalau mau masuk negeri juga ngurusnya susah ya kan, negeri ibaratnya gitu. Nah langsung ke sini, ke temen adik kelas gue yang emaknya itu kerja di tempat gue, Terus dibantuin lo. dibantuin. Tapi di situ juga dia butuh uang. Jadi Dengan secara percaya gue bantuin. Nominalnya berapa kemarin tuh? 500.000. lu kasih dah. Lu kasih coba 500.000 guys. Lumayan 500.000 loh. Iya. Jajan cilok sebulan. Iya. Kan cilok lagi. Terus lu kasih loh 500.000. Iya. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Oke. Oke. Terus Di situ dia bantuin gua, blokir semua segala macam. Dah. Masalah di sini lu aman. Oke, gua aman. Tapi ternyata nggak dicari. Gua kira bakal dicari telepon apa mau gimana enggak. enggak. Ya, jadi dia yang bisnis ini, gua balik lagi ke bisnis ini adalah ketika udah kena ya udah. Bakal kena terus. Enggak, ketika dia udah kena ya dia bakal ngejar. Dia bakal ngejar lo terus. Bukan. Gue kira ngejar lo terus. Gue yang ngejar dia karena gue merasa rugi. Tapi kalau ketika gue kabur ya udah, dia mau bingung mau kemana. Untungnya aja gue sama cewek ini polos, pasti udah hancur karena bawahnya udah hancur kan, Iya. gara-gara gue jalurnya hancur semua udah ke atas. Emang gara-gara lo sih. Tapi dia punya 9 jalur. Dia Walaupun satu jalurnya hancur ya udah, dia masih punya 9 jalur, dia punya banyak. makanya bisa dapat mobil. Sementara lu Ya itulah, kalau gue terusin memang gue dapetnya enak, tapi nanti ketika cuma bergantung sama itu gimana, berat sih ya. Berat banget. ya kan? Hati-hati loh, Buat hati-hati loh buat teman-teman kalian semua. di rumah, Mm-mm. hati-hati. MLM pokoknya, Jangan yang berkedok sampai. MLM yang cuma produknya dikit jangan percaya. Yang mendingan Mendingan- yang jelas-jelas. Kayak MLM yang Barang. jelas-jelas adalah yang jual produk dan Bener. dia nggak berfokus pada orang, dah. Dia itu aja. benar-benar jual barang gitu loh. Nah. Maksudnya kayak Walaupun barangnya jelek tapi dia nggak nipu gitu. mending barang sih ya daripada harus Tadinya gue mintanya barang tapi dia nggak bisa ngasih, coba cuma nyari orang doang. ya ternyata itu Nipu ya ketipu kita. dong. Walaupun ibaratnya nanti produk yang kalian jual itu susah, kalian nggak ketipu kalau cuma ngeluarinnya gitu. Kalau ini udah ketipu karena data, Datanya udah hilang. Duitnya hilang. duit gue nggak hilang Enggak, maksudnya duit yang ke Gade itu. Ya udah, sebenarnya kalau gue punya duit 7,5 udah bisa tebus. bisa, cuman ya harus ada orang itu tetap aja. Sama aja Iya. dong. Sebenarnya awalnya itu Muter-muter pengen juga. minjem, Pengen minjem. tadinya. tapi ternyata dia manfaatkan lagi. Jadi balik ke gue setelah udah keluar dari situ ya, udah ini masalah selesai ya. Setelah itu baru ke Ambil bukan ke orang yang udah bantuin gue, yang gue ngasihin duit itu cuma-cuma. Dia Yang katanya 500.000 mau tadi? ya dia mau ngejanjiin gue ngejanjiin gue untuk bisa jadi bintang, jadi YouTuber, jadi apapun lu di sini udah pasti lu bisa keluar dari kerjaan lu. Oke, gue percaya dong. akhirnya lu keluar dari kerjaan lo. Belum. Belum.
Gue langsung percaya terus Enggak. keluar dari pekerjaan. Ya itu goblok namanya. Karena gue di situ belum digaji. Ketika kalau gue digaji 2 juta 3 juta gue keluar pasti. Pasti udah jelas soalnya ya. Iya, Udah ada duit dia jelas masuk. ada duit tetap tapi belum. Dia lagi butuh dana pakai nama gua. Jadi apa gimana dana? Dia butuh Dia lagi dana. butuh dana. Iya, butuh dana. Nah, itu dia buat usahanya. Jadi dia buka biro jasa gitu. Ya. Sebenarnya ini bukan kesalahannya dia juga, karena gue yang bego aja. Walaupun dia bilang gak nipu, ya kan, gue bakal tanggung jawab tapi mana, nggak ada buktinya, gitu loh, ya kan? Lari dia. Bukan lari. Tanggung jawab apa gimana? Mau tanggung jawab juga, ya gue butuhnya uang bukan barang gitu, percuma gitu. Jadi dia bikin gue bintang segala macam atau apapun, ya mungkin dia ngasih fasilitas ke gue, dia udah pakai nama gue untuk nyari relasi kenalan segala macem, sampai gue jadi calo, akhirnya ketipu juga. Tuh, jadi ketipu gue triple malah. Duit keluar, jalanin itu. Tapi ketika udah beli barang-barang itu, ya udah. Apa? Gimana sih? What? Apa? Ya udah. Double ketipunya. Triple. 3 kali. 3 kali. Yang pertama dapat dari duit dari calo, tapi ternyata ketipu. Mau nggak mau kan gue harus bayarin dong, bener nggak? Nah sekarang nama gue tercemar gitu. Jadi sebenarnya yang salah ya memang gua yang terlalu trader, tapi mereka nggak bisa tanggung jawab sama uang gua. Jadi gua tuh udah triple pokoknya triple kena gitu. Masalahnya muter-muter ya, Iya, finansial yang sangat berat gitu loh. berat banget. Jadi dihitung-hitung total itu 20 jutaan. 20 juta itu nggak sedikit. Nah, Pusing utangnya ya? ke bank, dia ngajuin. Oke, udah bilang ke orang tua saya aja, tapi dia nggak mau. Mungkin emang udah niatnya ya, tapi nggak tahu juga ya. Rencananya gitu. Ya mungkin ya kan. Jadi ya udah. Gua ketawa sama orang tua gua udah kepusingan, udah gak kayak gini muka gua, hancur. Udah tidak Udah tak bersemangat. terawat, udah nggak bersemangat, depresi luar biasa, gua kena mental, gila, mental gua lelah, hampir aja mau dikeluarin di kerjaan gua gara-gara depresi. Untungnya enggak ya. Enggak, untungnya. Alhamdulillah. Berarti Iya. masih ada punya pekerjaan. Iya, betul. Selama lo masih punya pekerjaan lo masih aman. Iya, aman. Akhirnya gue di situ juga sebenarnya gue mau kuliah. Sekarang gue udah kuliah sih. Lu udah kuliah sekarang? Udah. Semester berapa nih by the way? Baru 1 sih. Baru mulai berarti. Baru mulai. Oh, maba. Kita punya maba. Dede maba. Lu berapa emang? Gue udah 56 nih gua. Doain. Ya, semangat. Lulus tahun ini, ya. amin. Ya. Semua. Harus diterusin nih ya. Wajib. Mutia official ini. Oh iya, boleh. Harus diterusin. Podcast ini bagus, gue suka. Ya. Jadi kembali lagi ke topik ya. Iya, oke. Jadi gimana ya? Ya maaf guys. Sorry. Lanjut. Karena terlalu bersemangat ya. Ya udah, abis itu gue kembali ke kehidupan gue yang ya udah. Tapi semua banyak pelajaran, kayak cewek yang gue perjuangin, cewek yang gue gebetin ternyata lebih milih orang lain yang punya segalanya daripada gue yang lagi berjuang walaupun cuma temen. Dia sampai bilang kalau bisa sih nggak usah kenal lagi sama lu. Kenal 2 tahun loh. Kenal sama keluarga gue. Ya gue nggak tahu salahnya apa. Mungkin karena dulu pernah deketin dia lagi pacaran, gue jadi orang ketiga mungkin ya. Cuman sebenarnya gue nggak rela aja gitu loh. Gue nggak rela aja. Sekarang. Tapi lu juga salah bro. Ya memang gue salah. Yang udah punya. Iya, tapi ya salah. Itu udah tergila-gila gue. Memang salahnya gue, tapi ya udah. Berarti dia masih milih cowoknya yang sekarang. Gue kuliah juga ya. Iya, gitulah. Ya, gue kalau kuliah sekarang Siami sih. Karena dia yang bisa shift. Kelas shift. Jadi gue mau pagi, malam terserah gue. Karyawan lah. Iya. Kelas paket. Gitu. Ada yang karyawan tuh cuma malam ada. Tapi kalau gue shift mau pagi mau malam terserah lu. Yang penting masuk. Enak dong. Iya. Kalau gue mah nggak bisa kayak gitu. Iya. Gue reguler soalnya. Iya. Itu kan bagi yang kerja tapi luar biasa. Gue pelampiasan gue ke situ bro. Jadi keren. Gila sih. Nih kalau mau cari kalau lagi sedih nih keren dia. Nggak negek sesuatu yang berbahaya. Iya betul. Gue udah janji sama diri gue sendiri kalau gue nggak bakalan ngelakuin apapun yang membahayakan diri gue sendiri gitu. Komitmen lo sampai sekarang. Iya sampai sekarang cuman rokok aja.
Sama aja dong, tapi normal sih. Iya, nggak apa-apa kalau ngerokok, kalau minum, kalau narkoba ini enggak. enggak toleransi. Apalagi ke cewek ya, open BO gitu enggak. No. Enggak, No. enggak. Jangan-jangan Serius lo gak iya bisa. lagi. Enggak lah, nggak mungkin lah, anjir. Gila aja lu. Lu mau gue makan? Nih, jangan yang melampiaskan sesuatu yang berbahaya. Tapi gue Apalagi apalagi sampai ya sampai ke order-order. orang lain lah, merugikan orang lain. Jangan, kalau misalkan lu sedih ya gimana caranya lu, gimana sih, kayak lu tuh harus improve diri sendiri aja. lo nge-gym, lo olahraga, lo intinya hidup sehat lah, ngubah Iya. pola makan, Atau enggak ya minimal jangan ngerugiin orang lain lah, gitu Iya. aja. Kalau nge-gym terlalu berat gitu ya. Iya, pokoknya gimana caranya lu mempelajari semua apa yang lu alami. Karena semua hidup itu gak ada namanya enak, Pasti ujian ya, semua. pasti semuanya ada Namanya pahit-pahitnya. manusia, mau dia sesuci apapun, yang suci hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ya, serius, dia paling suci memang. Kita sebagai manusia pasti nggak luput dari dosa. Mau kita ibadah kayak apa pasti nggak luput. Makanya adanya kita beragama, kita adanya itu supaya kita bisa menghapus sedikit demi sedikit supaya amalnya berimbang gitu. Kita beriman berarti. Maksudnya berimbang nggak terlalu gede ke ini, nggak terlalu gede ini, ya nggak apa-apa, bagusnya ya lu bisa ngilangin yang ini pahalanya gede gitu. Tapi yang lebih bagus adalah berimbang gitu. Susah ya kayaknya. Ya susah pasti. Berat Mungkin ya? enggak. Kebanyakan yang zaman sekarang yang gue lihat adalah ya gini. Gitu. Termasuk gue sih. Iya, gue juga sama. Tapi semoga kita bakal lebih baik ya. Tapi sebelum itu sih gue pernah sih kayak akhirnya gue bisa kuliah juga. Ternyata gitu. Bisa walaupun emak gue yang pakai uang dia. Akhirnya gue kayak bersalah banget. Nggak ada yang nggak mungkin kok, pasti lu bakal bisa ganti. Iya pasti bisa, 20 juta. Bisa 20 juta kalau dicari. Iya pasti. Bertahun-tahun. Enggak sih, gak 20 bertahun-tahun. Yang penting mah kita, kalau namanya orang tua mah kita, dia nggak perlu uang tapi jasa kita. Gimana caranya kita untuk bantu dia ketika dia berusaha segala macam. Tapi kita sebagai anak ya berusahalah untuk bisa ganti semua apa yang dia mau. Menurut gue sebagai laki-laki gitu ya, karena tanggung jawab laki-laki adalah ketika dia bisa mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang sudah ditolong gitu. Itu laki-laki. Perempuan nggak tahu ya. Tapi lebih bagus semua orang seperti itu. Tapi kan jarang. Jarang ya? Jarang banget ya. Gitu. Kayak gue juga belum bisa nih balas jasa sama gue juga. Iya. Tapi semoga ya. Pasti gue mau. Gue juga udah janji sama diri gue sendiri gitu, kalau misalkan emang gue udah mandiri mandiri gitu, gue pasti bakal balas jasa orang tua gue. Iya. Ya sebelum itu sih gue pas udah kelar itu juga kan 4 juta tuh apa 5 juta tuh. Apanya tuh? Itu gue daftar kuliah itu udah diiming-imingin lagi gue untuk harusnya kuliah mah tahun depan gitu. Gue nggak bisa itu nggak bisa gitu. Gap year. Akhirnya ya udah, karena gue juga pertama gue ngeyel, orang tua gue tuh lebih ngerti dari gue, pengalaman dari gue. Tapi karena gue yang nggak mau ngerepotin, akhirnya ya udah gue ternyata yang susah sendiri, balik lagi ke orang tua. Nggak nurut ya lo berarti. Ya ngeyel lah, karena ya secara tidak langsung ya gue kayak aduh, dari dulu gue sama orang tua mulu gitu loh. Dari dulu gue selalu bikin orang tua susah, gue hidupnya begini, gue pengen lah namanya mandiri. Bisa gue dulu. Bisa. Dulu, tapi susah ujung-ujungnya. Ya ketika pulang ke rumah lagi namanya kita masih pengen dimanja, ya gimana? Tapi ketika seorang laki-laki sudah bersuami, maksudnya berumah tangga, ya berumah tangga, iya berumah tangga, bukan bersuami ya, cuma gay. Why are you gay? Nah, ketika laki-laki sudah berumah tangga, sudah matang, walaupun finansialnya sedikit ya, tapi kalau dia tanggung jawab, ya udah, dia bakal secara tidak langsung mandiri, dia bakal tanggung jawab sama semuanya, dan bakal tinggalin semua apa yang tidak penting. Itu menurut gue ya. Enggak, emang benar sih. Bener. Iya betul. Kenyataan kan? sih. Kenyataan. Dan gue yang belum bersuami aja gue pernah ngerasain. Iya, tapi kan gue termasuk udah ya, udah hampir, cuman uangnya nggak ada. Cuma belum financial stable aja. Ya, kita tunggu aja dia soal financial stable. Jadi sebenarnya sih untuk sekarang gue udah lewatin itu semua, karena ketika tugas kuliah gue itu benar-benar lebih berat daripada uang gue yang hilang. Iya. Karena mencari karena mencari ilmu itu lebih berharga daripada mencari uang. Bener.
Iya, serius, nggak bohong. Uang itu bisa dicari, tapi kalau ilmu nggak akan bisa 2 kali. Jadi kita harus belajar sampai kapanpun itu, sampai umur berapapun tuh belajar tuh emang Mau nggak sampai ada mati pun batasnya. harus belajar memang. Nggak ada batasnya belajar. Nggak ada batasnya. Kalau uang itu bisa dicari, serius, nggak bohong. Memang ada namanya kasta-kasta, tapi namanya uang itu ya tetap bisa dicari dan lebih enak berbagi, serius nggak bohong. Menurut lo itu kalau uang lebih baik bukan dibelanjain ya, kayak buat dihabisin buat pengalaman atau buat barang menurut lo? Kalau menurut gua, Iya. kalau di sisinya apa dulu nih? Misalnya ini kan kayak lu punya uang, misalkan lu punya uang 10 juta, lu lebih milih explore experience kayak buat liburan, kayak lu kemana, lu mau explore kemana, atau lu lebih milih ngabisin sesuatu yang ke barang, misalkan ke barang, ke mobil, entah ke ponsel. Gua lebih ke ini sih, kayak experience, explore. Lu lebih Sisi pengalaman. sisinya sisi ke pengalaman ya, bukan ke kebutuhan ya. Iya. Gue lebih ke pengalaman. Ini kan emang ngomongin experience sama ke barang. Berarti gitu. kan pengalaman dan kebutuhan. Kalau dari sisi bisnis atau sisi ini beda lagi. Enggak sih, ini kayak lebih ke pengalaman sama ke barang aja. Lebih ke pengalaman, karena kalau barang menurut gua ya, ketika lo beli iPhone 13 sekarang, 2 tahun lagi apakah iPhone itu tetap sama harganya? Tidak. Tidak sama. Nah, murah. Nah, besok gua beli. Nah, Kalau murah gua beli. Nah, paling cuma 10 juta atau mungkin sekarang 20 juta ya. 20 juta. 15 juta. Mungkin nanti setahun kemudian udah turun jadi 12 juta. Percaya nggak? Percaya. Gua 2 tahun lagi jadi 10 juta, tapi nanti ada HP lebih canggih lagi. Nah, di atas iPhone 13. Ada lebih canggih lagi, lebih canggih lagi. 15. Lebih canggih lagi. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi Ikutin lebih baik gengsi. lebih baik kalian pakai HP yang emang kebutuhan banget. Gitu aja. Betul. Nggak capek kan, nyari uangnya juga nggak mahal-mahal Iya, gitu. ngapain uang lu dihabisin? Uang lu dihabisin kecuali lu punya harta 7 turunan nggak habis, tapi nggak apa-apa. Silahkan Tapi tetep aja pakai. jangan lebih baik lu ngasih ke orang. Masih ke Itu gua sampai gitu ya, maksudnya ngasih ke gua gitu. Ya itu kan beda urusannya, Oh, bro. beda urusannya. Lu orang lagi butuh banget apa enggak? Misalkan gua butuh banget. Nah kalau lagi butuh banget ya nggak apa-apa gitu. Berarti habis ini Ya insya Allah ya, kalau udah ada kan gue masih kena masalah, bro. Sampai bulan Juni ini baru kelar. lama juga ya. Iya, karena kan ngutang bang. Lumayan. Iya. Jadi ya udahlah, yang itu udah gue ikhlasin segala macam, gue nggak nagih-nagih. Ya kalau dia mau bayar silakan, enggak ya udah. Semoga aja dibayar. Ya semoga aja. Ya kalaupun enggak, gue nggak akan pernah bilang apa-apa. Biarin aja dia baik di depan di dunia tapi jelek di mata Tuhan aja. Gitu aja sih. Berat ya, bawanya udah Tuhan. Iyalah. Ya. Kamu mau lewat? Kita lewat tuh. Gitu aja. Apa lagi? Oke. Ya gitu aja intinya mah. Gimana ya, kalau ngomongin masalah finansial gue sekarang, gue bener-bener ya gue nggak bisa nabung sama sekali. Tapi gue jadi berpikir bahwa nggak semua hal tentang perempuan, bro. Bener. Dan juga nggak semua tentang laki-laki, bro. Laki-laki, nggak semua tentang laki. Kayaknya kalau bahas kayak gitu berat ya. Lebih penting ke ini sih, lebih penting ke keluarga. Iya. Gimana caranya lu bagian emak bapak lu? Bener. Udah itu aja dulu. Masih kita masih kepala dua loh. Iya, kepala dua. Kalau udah 25 boleh lah lu mikirin tentang hidup lu. Tentang jodoh. Nggak apa-apa. Kalau perempuan sih menurut gue sih 20 sampai 25 itu udah harus. Enggak Udah harus ya menurut gue ya, kalau di Indonesia. Kalau di luar mah enggak. 30 tuh baru. Gitu. Ini Paris Hilton nikah 45. Ya kan beda-beda lah. Dia udah ketemu jodohnya berarti. Iya. Gak semua harus tentang pacaran, say. Bukan pacaran sih, lebih ke jangan semuanya tuh Asmara. percayalah asmara. Lu cuma sama temen aja kayak gini aja udah asmara kok. Ya maksudnya dalam artian kayak gini, wih pasangannya bagus. Ini gitu. Tapi kan kita nggak pacaran. Enggak. Iya, gitu maksud gua. Gitu. Udah itu aja sih kan masalah finansial gua. Lama ya, 25 menit. Lumayan ya? Iya. Belum ya tadi. Iya. Capek enggak ngedit? Ya enggak sih, enggak terlalu lah. Kan yang edit lu bukannya? Enggak, males. Kan lu yang edit. Lu kan sekarang
bintang tamu plus editor kita nih. Oh gitu, iya iya, iya. Kan lumayan double job. Sialan tuh. Capek. Terus gue mau nanya nih ini kan kalau buat lo mungkin lo mental lo lebih kuat daripada gue kan. Iya. Ya itu tuh solusi lo lagi ngadepin setiap harinya tuh pasti lo kepikiran kan. Lo lagi ada masalah yang berat banget gitu, itu gimana maksudnya? Motivasi lo buat selalu setiap hari ngelangkah itu apa? Biar lo kasih tau ya. Gini guys, orang hidup itu gimana ya, sesusah-susahnya pasti ada jalan keluar, seberat-beratnya pasti ada jalan keluar. Yang mungkin gue nggak kayak kalian yang bisa dapetin cewek, yang bisa dapet circle yang bagus, tapi ada masanya di mana lu nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, dan juga nggak ada yang nolongin lu. Pasti ada masanya, itu siapapun dan kapanpun nggak ada, kecuali lu bener-bener ngelakuin hal haram, nyuri, nipu, bunuh sih enggak ya, Enggak lah, berat banget paling sampai paling lebih kebunuh-bunuh. lebih ke apa, nyandra ya biar dapat duit, atau ya lu jual diri. Berat juga. Banyak ada kok temen gue yang nggak rela, dia kayak shock kenapa hidup gue kayak jadi kayak gini, dulu kayak gini, Dan akhirnya dia ya udah jual diri, simpanan om lah atau segala macam, atau yang jadi cowok simpanan janda lah atau apa, banyak kok, banyak. Atau yang rela jadi lesbian atau gay supaya dapat uang, ya itu. semua Makanya dilakukan demi uang. iya, makanya jangan sampai kalian melakukan itu hanya demi uang, tapi kalian perbanyaklah pengalaman, skill dan apapun gitu loh. Biar kepake kan. Ya, solusi gue ketika gue menghadapi masalah adalah percaya sama Yang Maha Kuasa, dekat sama orang tua, dan juga ya lu cari apa yang hal yang lu suka. Enggak masalah lu suka yang zaman kecil lu dulu itu lu suka, lu ketemu, ya udah lanjutin. Lu suka nonton, lu suka apa, suka mainan apa, lu beli apa, mainan Cari kucing, hobi lah ya pokoknya gimana caranya bikin lu kayak healing gitu, healing. ya healing lah pokoknya, healthy gitu, healthy gitu, kayak merawat gitu, merawat mental gitu. Mental itu lebih penting daripada fisik bro. Self love, Ya betul. self care, Nah healing. gitu. Mungkin banyak yang hobinya ya healingnya di rumah, ada yang healingnya jalan-jalan, Aku healing di rumah. atau healingnya ke hewan. Aku punya kucing. Iya gitu ya. Atau kalian bisa pelihara hewan kalau misalkan kalian lagi depresi atau sedih. Tapi bagi kalian yang agamanya sama kayak gua, jangan anjing, babi, jangan ya. Kucing aja, kucing. Iya, kucing bagus. Solusi dari aku, kamu pelihara kucing Ya, kalau gitu. lagi healing. Gitu aja ya. Mungkin Gitu aja. kalau untuk tipsnya ya tadi lu jalani semua hal yang suka cita aja. Jangan pernah lu berpikir bahwa lu tuh gak bisa makan besok, gak bisa dapat duit besok, dan lu kesusahan besok. Lu percaya bahwa suatu saat lu besok itu adalah hal yang baik, dan lu hari ini tuh lakukan yang terbaik, kayak beramal, berbuat baik. Lu ketipu sekalipun biarin, yang penting lu jangan ngulangin lagi gitu. Jangan pernah percaya sama siapapun, karena di dunia ini sudah munafiknya banyak. Lo percaya sama gue dong. Bukan nggak percaya sama lu, tapi jangan terlalu percaya. Gue percaya sama lu, tapi kalau untuk masalah uang, ya masalah uang, kalau minjem kayak gitu, menurut gue ya, saran gue, lu punya barang apa, sini gede ke gue. Jadi tuh keren gitu ya. Ya harus begitu. Gue mau minjem 20 juta, gue ada sertifikat Tanah. sertifikat vaksin. Emang beda, gue mau Boleh ngasih. kan sertifikat? Nggak bisa. Kalau sertifikat. BPKB, dan gue lihat motornya berapa tahun ininya, ya udah nih gue bisanya ngasih 8 juta. Atau sertifikat rumah, lu butuh berapa? 80 juta, oke. Kalau harganya 160 juta, semua tuh ada masanya, ada harganya. Tapi menurut gue, saran gue adalah ketika lu ada yang mau minjem uang dan itu gede, lebih baik pertama adalah lu bikin surat perjanjian, kedua adalah dia punya barang apa, gede. Surat perjanjian tertulis ya. Resmi. Dan itu harus ada notaris. Tuh. Lu utang ke bank, jangan pernah utang bank kalau itu untuk orang lain. Kecuali kalau butuh banget, kalau misalkan kayak modal usaha, ya nggak gitu sih. Itu buat modal usaha, tapi gue percaya sama orang lain, gue kasih semua. Ya nggak semuanya dong. Nah itu. Nggak gitu dong. Jangan percaya semuanya, pokoknya. Tapi lu boleh percaya gue kok. Ya nggak bisa dipercaya juga, jangan terlalu percaya juga. Gue juga nggak terlalu percaya. Kalau untuk masalah uang jangan pernah percaya, karena uang itu memang segalanya sekarang.
Ya, Uang segalanya. uang segalanya, tapi uang bisa dicari. Iya. Tapi lebih baik lu jangan sampai ketipu. Kalau ketipu tuh kayak nyesek, lebih baik habis sendiri gitu. Menurut gua habis sendiri ya, walaupun nanti lu nyesel tapi nggak nyesel karena lu nggak bisa ngerasain seneng apa-apa. Pasti ada kesan di mana bayangan lu tuh ini gitu loh. Mending dihabisin buat sendiri gitu Iya. ya. Healing. Healing kan gue bilang, mental itu lebih mahal daripada fisik. Pemborosan berkedok self healing. Nah, ini nggak apa-apa, Mending nggak apa-apa. Ya kan itu kan hidupnya dia, kita nggak boleh ngatur. Duit. Dia, Iya, ya boleh. iya, Boleh. gitu. Boleh. Tapi kalau kita ngasih, Tapi jangan sering-sering. iya. Tapi kalau kita ngasih ke orang, itu pasti bakalan berlipat-lipat. Itu percaya, gue yakin. Kalau ikhlas. Ikhlas ya, kalau Harus enggak ya ikhlas. enggak. Kalau enggak ya Ya, gimana? ya gimana nanti? Ya ikhlasin. Ya habis aja, gitu. Termasuknya adalah sedekah terpaksa, gue ketipu. Kalian yang tertipu itu adalah sedekah terpaksa. Kalian kurang sedekah, itu aja sih. Berarti harus diikhlasin itu ya. Ya pokoknya semua apapun harus ikhlas, karena apapun yang di dunia ini adalah kembali ke tanah. Milik yang maha kuasa. Iya. Sekapan-kapan tuh bisa diambil. Ya mungkin di ulang tahun yang sekarang ini ya gue berharap semoga kedepannya lebih baik lah. Amin. Dan gue sekarang udah punya usaha yang selama ini gue idam-idamkan. Lo tau nggak? Tahu, Apa? lu punya resto. Resto. Kedua, gue lagi jalanin project apa? Yang kedua lo lagi jalanin project makanan. Oke. Risol. Oh. Dibeli dong. Wah. Nanti kita langsung ini aja. Iya. Taruh sosial medianya Iya. di deskripsi box. Ya oke, siap. Dibeli ya, siap. dibeli. Nanti gue bikin iklannya, dan juga ya setelah video ini gue bakal ngasih tahu tentang Pancasila yang itu. Jadi apapun yang tentang kuliah gue namanya adalah Setiami Project. Project, wow. Iya. Cool. Jadi Nanti ada. Jadi langsung ntar kita promosi. tentang kuliah gue di Setiami atau kuliah manapun, pokoknya tentang gue jadi kemahasiswaan. Jadi gue bisa jadi konten kreator tapi bisa juga jadi mahasiswa. Gitu. Jadi ngevlog atau gimana? Iya, ngevlog lah pasti. Karena channel gue udah vlog. Semuanya harus vlog ya. Iya, harus Konsisten. vlog, harus konsisten. Iya. Konsistensi. Gitu. One eternity later. Bentar. Gue mau nanya deh. Ini lu ngambil akun gue ya? Enggak, Bang. Jangan bohong lu. Enggak. Ini Mutia official gue nggak pernah dengar. Ini gue baru bikin tadi. Bohong lu. Bener. Alah. Beneran, Bang. Tadi. Apaan? Coba lihat HP lu mana? Jangan, Bang. Sini. Bang, HP iya. lu. Bang, ya, Bang. Bang. Wah, iya nih bener nih. Sialan. Wah, guys, dia parah nih, guys. Ternyata dia ngambil akun gua, guys. Enggak, Bang. Lu tadi lu yang ngambilnya ya? Enggak, Bang. Wah, Tadi lu. ini bikin baru. Gua tuh tadi mau ngajak lu tag, tapi katanya lu mau nge-tag. Iya, ini buat- tag bikin. Apaan lu, bohong lu? Enggak, Bang. Ampun, Bang. Wah, ternyata lu. Oke, guys, gitu aja. Ya, ternyata akun gue dibajak. Kalian kena prank. Sini. Tapi lu keren sih, keren MC gua. Pas ya. Ya gimana perasaan Anda membajak akun ini? Enggak tahu. Lu parah lu ngebajak-bajak, lu kenapa iseng begitu? Kapan lagi disengin sama gue kan? Sialan lu. Udah lama nggak pernah main. Tapi gimana channel lu Mutia Dini? Bentar lagi mau update sesuatu kok. Oke. Bentar lagi update Gue tungguin deh ya. Kita nggak mau collab lagi nih. Insya Allah Iya. nanti kita collab lagi. Tapi lu seneng nggak gue balik lagi? Senang. Senang. Jadi saya kembali. Iya. Kapan lagi Iya. kan? Iya. Udah ada mood dia. Dia ada mood. Iya. Pokoknya gua cerita yang tadi itu real ya, nyata ya. Nyata. Karena gua memang meminta untuk masuk ke sini. Gue pengen dari sisi guanya untuk lebih leluasa ketika ada orang yang nanya. Biasanya kan gue yang nanya. Nah sekarang gue pengen dia nanya ke gue di channel gue sendiri gitu. Tapi keren sih tadi pembekal lu gimana? Hey, what's up guys? Welcome back with me di channel Mutia Official. Oke guys, see you next time ke podcast selanjutnya. Semoga gue bisa collab lagi sama dia. Dia semoga lancar nih kuliahnya ya. Kalian juga mungkin gue ketika udah kuliah lagi ya mungkin gue bakalan vakum lagi. Tapi jangan menyesal, jangan apapun. Tapi gue bakal berusaha sih untuk bikin konten. Semoga-moga aja Indonesia ini cepat pulih lah ya, kita normal, kita bisa seru-seruan lagi lah. Karena 2 tahun ini luar biasa sih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi kemarin 1 tahun itu gue bener-bener apa sih, kayak gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain lah habis kena masalah itu, dan gede banget mungkin ya. Mungkin ini
bener-bener gimana menurut lu? Apes, Ya kesian. gimana sih ya, lu dengar pertama kali aja pas itu kayak gitu ya. Gimana ya maksudnya gitu, Iya. kayak kasihan lah ya temen gue. Sekarang udah seger Iya, dikit, udah seger ya. udah mulai semangat Ya lagi. mungkin lu mau ngucapin ke gue ulang tahun nih gue sekarang, karena gue kembalinya ini adalah pas ketika gue kembali lagi ke tanggal 1 ini sih. Ya, Semoga panjang umur, ya, sehat selalu, ya, rezekinya banyak, dan semoga yang lalu-lalu bisa dilupain. ya. Semoga ya, gue sih sebagai diri gue sendiri ya. Gimana ya? Ya udah, gue udah umur Selesai. segini dan juga gue kuliah, kerja, bisnis, dan juga mungkin gue bisa ngehibur kalian itu adalah gila sih menurut gue ya. Lu gak nyangka juga gue bisa Keren ngelakuin sih. itu ya. Temen gue keren nih, gak ada yang mau apa nih, kesian ya ampun. Kayaknya gue bakalan agak susah sih, walaupun gue banyak cewek-cewek yang ngajak jalan gue itu ya. Gue bilang bener ya, harga diri gue adalah uang ya. Iya bener, Iya. harga diri adalah uang, tapi Iya. enggak juga sih. Maksud gue harga diri gue ketika gue ngasih uang, nggak pernah minta gitu ya nggak sih. Itu namanya dia pantang dibayarin sama cewek. Nah gitu, itu harga diri lah gitu. Ini ada yang mau temen gue nih. Ini ada yang mau, bener. Yaudah gue aja deh. Yeah. Bercanda. Bercanda. Ya udah, see you next time. Ke video selanjutnya Setiami Project ya. Ntar gua upload satu-satu ya tentang Pancasila ya. Ya. Terima kasih ya. Ngut. Ya, Ya, makasih juga udah ya, bro. ngojek akun gua, berarti ntar balikin ya akun gua ya. Oh, boleh. Iya. Tapi gue nanti gimana? Iya, lu kan punya sendiri. Kan udah enggak apa dong 2. Iya, nggak boleh. Gua ntar nggak punya lagi. Apa enggak boleh? Udah mayan ini, tinggal dikit lagi. Ntar gue balikin slow. Ya, balikin lu. Walaupun nggak ngeprank banget ya, tapi kan lu bilang makanya gue bingung nih. Tadi ngeliat bener, suwe lu. Maaf bang. Ya udah, see you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Oke. Peace, Peace. Gimana? peace, Peace. love, Love. and And ya gitu dah. ya gitu dah. Thank you. Thank you. Cabut.